negeri ini negeri surgawi. Cuma sayangnya karena kurang bersyukur, makanya kurang bahagia. Orang bahagia itu dua saja. Hidup susah dia sabar, hidup senang dia syukur. Apa ciri orang bersyukur? Suka berbagi. Maka kalau gelisah orang kaya, bagi-bagi duit. Bagi aja duit. Jangan ditumpuk, itu bukan rezeki kita. Kalau ada kegelisahan di kalbu, berarti hartanya belum berzikir. Bagi-bagi, Pak. Tapi ada kaidah di dalam hadis, la yakul ta'amaka illa taqi. Sebaiknya tidak memakan hartamu kecuali orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah, supaya nanti harta yang dia dapat dia gunakan untuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sayang, karena kita ini sering dengar berita itu, the bad news is the best news. Berita terburuk itu adalah berita terbaik. Kejadian terburuk itu berita terbaik. Maka sering mendengarkan berita tidak baik untuk rohani, ya. Tapi berita terbaik itu berita Al-Quran. Makanya ada Al-Quran bernama surat An-Naba. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim. Masya Allah. Kalau saya bawa serban tadi saya kasih langsung aja. Tidak beruntung ya. Tapi beruntung hafal Quran. Mau ngaji apa Pak Haji? Mau ngaji kolbu? Mau yang praktis ya? Sudah banyak teori ya. Kayaknya ini wajah-wajah korban diceramahi orang semua ini. Makanannya kolbu itu ceramah, betul. Jadi jangan berhenti diceramahi orang. Maka saya pun masih berguru. Sekedar dikata-katai oleh guru, senang ini bukan main. Ya senang. Ada orang-orang yang mengajar itu langsung, bukan lewat sosmed. Kalau orang ngomong lewat sosmed, itu namanya penggosip. Kalau guru yang bijak, dipanggil muridnya baik-baik. Saya sering dipanggil guru, dinasihatin guru. Kalau enggak, saya datangin dia. Tapi saya hanya mendatangi guru-guru kolbu setelah pandemi, setelah istikharah. Saya istikharah, ya Allah izinkan saya datang ke mursyid fulan, syekh fulan, kiai fulan, guru fulan, baru kita datang. Kata Imam Syafi'i, jangan salahkan aku jika engkau menyindirku di depan orang, menyebutku di depan orang, menyebut langsung, bukan menyindir, menyalah-nyalahi di depan orang. Nanti aku tidak terima kalapmu. Itu kata Imam Syafi'i. Maka ini teknik kalau kita ingin menegur seseorang dengan teguran langsung, jangan di depan orang lain, nanti dia malu. Di dalam Al-Quran, pusat kebahagiaan itu apabila seseorang kembali kepada asalnya. Itulah sebabnya pulang kampung itu menyenangkan. Pak Haji kampung di mana tadi? Gorontalo. Pulang kampung senang, tapi jangan lama-lama. Pulang kampung senang, pasti senang. Kenapa? Kita punya memori di sana, kita punya kenangan di sana. Oleh karenanya, ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukanlah ayat yang menakutkan. Sungguh kami adalah milik Allah, akan berpulang kepada Allah. Tubuh ini perbuatan Allah, sumbernya tanah. Tanah itu kunnya Allah. Kun. Apa arti kun? Wahai tanah, hendaklah engkau menjadi tubuh seorang manusia. Jadilah. Jadi tanah yang kita injak setiap hari, yang kita makan darinya setiap hari, itu adalah kun Allah, atau bahasa lainnya perbuatan af'al Allah. Apa bahasa Arabnya? Af'al Allah. Jadi tubuh berpulang kepada Allah itu af'alnya. Itu bahagianya tubuh. Makanya kita ini senang sekali ke tempat yang banyak pohon, benar gak?
Saya dengar kemarin beberapa jemaah habis tadabbur dengan imam besar, ya, di tempat yang sejuk. Ya, kenapa? Karena tubuh ini, mata ini mesti dimanjakan dengan tempat-tempat yang rindang, yang hijau. Itulah tempat berpulangnya tubuh. Itulah hakikatnya. Namun kita masih ada yang lain, ada qalbu, ada ruh. Ruhani ini berasal daripada ruh yang Allah hembuskan, dan merupakan amrullah, rahasianya Allah. Dia mesti berpulang kepada Allah, berpulang kepada ruh. Alamul amr, kata Imam Ghazali. Alamul amr, alamnya amr. Apa alamul amr? Itulah rahasia Allah. Maka ada ungkapan, ini boleh dibaca sama-sama. Al-jismu fi'lullah. Coba sama-sama. Al-jismu fi'lullah, al-qalbu ismullah, as-sirru sifatullah, ar-ruhu amrullah. Ada 4. Al-jismu, tubuh, jisim ini, fi'lullah, perbuatannya, maka dia pulang menjadi tanah, karena itu asal perbuatan. Qalbu tidak pulang ke tanah, dia pulang ke nama Allah, karena Allah meletakkan namanya di qalbu. Itulah sebabnya qalbu ini gelisah jika nama Allah tidak masuk ke dalamnya. Seperti dompet kita gerak-gerak kalau tidak ada isinya, ya, cardnya itu, kartu ATM-nya itu kayaknya mau terbang kalau tidak ada isinya. Gelisah. Supaya tenang, bagaimana? Isi. Ini ayat Allah. Jika urusan duniawi kita senang isi dompet, dompet digital, sekarang dompetnya di handphone, betul? Maka isilah dompetnya qalbu. Qalbu itu mata uangnya cuma satu, nama Allah. Tapi nama Allah itu serinya banyak. Ada Allah, ada Rahman, ada Rahim, ada Kudus, ada Salam. Semua itu adalah mata uang yang menyenangkan qalbu. Itulah makna ayat ala bidzikrillah. Itu dalam bahasa Arab ada seni Allah berkalam. Ketahuilah, ala biasanya jar majrur bi dzikrillah itu objek ditaruh di belakang, sekarang ditaruh di depan. Why? Limaza? Kenapa? Allah sedang ingin hambanya fokus. Seperti lafaz Ar-Rahman, fokuslah pada Ar-Rahman, bukan pada tawa. Fokuslah pada zikrullah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Jangan cari tenangnya, cari namanya. Inilah kesalahan murid mengaji. Jamaah mencari, yang dicari ketenangan. Yang dicari, pulangkan qalbu kepada namanya. Pulangkan qalbu kepada nama Allah. Kenapa? Qalbu ini baina isba'ain min asabi'ir rahman. Allah bukan benda, maka jika disebut jari-jari Tuhan itu tidak masalah, karena Allah bukan fisik. Kalau jari saya ini, tapi kalau jari Allah bukan ini, hanya Allah yang tahu maknanya dan hakikatnya. Qalbunya manusia, qulubu bani Adam baina isba'ain min asabi'ir rahman. Antara dua jari-jari Allah yang Maha Pengasih. Kalau ada benda di jari-jari kita, itu berarti gampang dibolak-balik. Kapan Allah tidak bolak-balik lagi qalbu? Jika sudah ada namanya. Maka Allah itu bolak-balik qalbu supaya yang punya qalbu sadar bahwa kepunyaan dia kepada qalbu tidak mutlak. Allah yang mutlak menguasai qalbu. Jadi qalbu itu yataqallabu abadan, dia begini terus bolak-balik. Itu bahasa Arab qalb. Maka dalam bahasa Arab kalau kita bolak-balik begini itu namanya taqlib. Qalb taqlib, qallaba yuqallibu taqliban.
dibolak-balik. Qalbu sesuatu yang bolak-balik, sesuatu yang bolak-balik. Apa yang membuat dia tidak bolak-balik? Jika ada penahannya. Ini jika ada penahannya, mungkinkah dia bolak-balik? Tidak ada. Jika ada penahannya cuma satu, nama Allah. Itulah ala bidzikrillah. Ketahuilah hanya dengan memasukkan nama Allah, qalbu menjadi tenang dan damai. Jadi jangan fokus pada tenang, fokuslah pada nama. Fokuslah pada nama. Nama ini ada teknik membacanya. Ambillah ilmunya kepada mursyid-mursyidnya. Kemarin saya ketemu ada mursyid Samania, tadi pagi juga ada mursyid Idrisia Sanusinya. Silakan temui mereka. Ya. Tapi kalau minta talqin kepada saya, ambilnya ke Jakarta. Ya. Kecuali ada isyarat para masyayikh, baru saya talqin di luar rumah saya. Jadi ada adab-adab juga kita. Jadi hadiri majelis-majelis mereka. Insya Allah qalbu ini akan menjadi tenang. Kalau perut lapar, yang dicari apa? Cari apa? Apakah setiap tempat makan kita datangi? Tidak. Kita cari resto yang enak. Maka cobalah lihat resto-resto yang enak itu parkirnya penuh. Orang parkir, bahkan ada orang yang berdiri antri menunggu giliran dia untuk masuk. Cuma urusan perut orang mau antri. Kapan bapak-bapak ini, tuan-tuan ini, ibu-ibu ini mau antri untuk menyebut nama Allah dalam qalbu? Antri mengambil ilmu qalbu kepada ahlinya. Mesti diambil kepada ahlinya. Resto itu kalau yang bagus-bagus tidak terima GoFood dan GrabFood. Kalau yang bintang-bintang tinggi itu, kalau mau datang sendiri, betul kan? Hatta ada teman saya di Jakarta buka resto, nggak mau online. Dia bilang saya online itu Allah. Kita kaget juga. Luar biasa. Ada orang-orang begitu. Dan setiap hari orang yang datang tidak putus, bahkan antri berdiri, ingin merasakan makanan yang mereka buat. Barangkali itulah analog kias, contoh daripada kalau kita hendak memanjakan perut. Lain dengan orang yang menjajakan makanan di tepi jalan, karena sudah banyak, biasa. Betul. Kita sering lewat, oh ini sangat biasa. Ilmu zikir bukan ilmu yang dijajakan. Ya? Makanya kami tidak boleh bertalqin kecuali saya merasa itu sudah jadi rumah saya. Itu baru boleh saya bertalqin. Itu rahasia guru kalau bertalqinkan zikir. Dan bagi kami talqin zikir itu bukan sunnah tapi wajib. Kenapa? Ayatnya jelas. Surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat ini jelas sekali mengatakan bahwa maka ketahuilah bahwasanya tiada yang berhak disembah, la ilaha illallah, tiada yang benar-benar mewujud dengan dirinya kecuali Allah, yang lain wujud karena diwujudkannya. Tiada yang berlaku di alam semesta kecuali yang dia lakukan. Maka kita duduk malam ini di masjid yang diberkahi Allah ini juga karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang melakukan Allah, jadi qalbu ini dia tidak akan bisa senang kecuali diberikan makanannya. Kalau orang Makassar makanannya pedas-pedas ya, pakai lombok ya. Saya tahunya lombok itu ada pulau, ternyata lombok itu nama ya, sesuatu yang pedas, sambal ya. Coba orang Makassar dikasih makanan Jogja, geleng-geleng, manis ya, manis ya, gudeg, nggak cocok ya.
Enggak banyak yang cocok. Kenapa? Dari kecil lidahnya sudah lain. Kolbu itu semuanya sama, lain dengan lidah. Tapi bedanya kolbu itu otaknya yang lain. Ada yang senangnya kencang, ada yang lembut. Silakan nanti Bapak Ibu cari guru mana yang cocok. Yang zikirnya keras atau zikirnya lembut. Yang zikirnya berteriak atau zikirnya diam. Itu tergantung selera. Apakah boleh saya yang suka pedas lalu mencaci maki orang yang suka makan manis? Tidak boleh. Apakah boleh saya yang suka manis lalu merendahkan orang yang suka pedas? Tidak boleh. Namun banyak ustaz kata orang sini ya, dia merendahkan orang yang beda selera. Itu gagal faham. Saya khawatir jika dia baca kitabnya kurang banyak. Jika dia baca Quran, kurang mentadabburi Quran. Karena di Quran itu ada ayat perintah zikir keras, ada ayat perintah zikir lembut, ada semua. Kalau sulit mencari, carilah kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Sudah diterjemah. Kalau bahasa Arabnya sudah lupa, baca kitab Al-Azkar. Oh, tapi kata si Ustaz dari sini Pak, dari Makassar, Imam Nawawi itu sesat. Imam sesat. Kalau Imam Nawawi sesat, ente apa? Kalau Imam Nawawi sesat, kamu apa? Jika Imam Nawawi bid'ah, dia mungkin dolalahnya. Kita sedih sekali jika ada orang-orang seperti itu. Apa kata Imam Nawawi menyimpulkan banyak ayat? Zikir itu ada yang lembut, ada yang keras, ada yang dengan lisan, ada yang dengan kolbu. Yang paling bagus digabung. Lisan iya, tubuh iya, kolbu pun juga. Itu Imam Nawawi, Thariqah Imam Nawawi. Tapi Imam Bahauddin Naqsyabandi tidak. Dia mengatakan afdhalu dzikri ma khafi, mengikuti sebuah riwayat asar sahabat Nabi dan tabi'in. Khairu dzikri ma khafi, sebaik-baik zikir yang lembut. Lain lagi dengan Syekh Samad gabung, mix. Untuk murid yang hatinya keras, zikirnya mesti keras. Untuk murid yang hatinya sudah lembut, zikirnya lembut. Tergantung selera. Jemaah yang dimuliakan Allah, jadi kolbu mesti dikembalikan kepada asalnya. Apa asalnya kolbu? Menyebut nama Allah. Maka tadi al-jismu fi'lullah, al-qalbu ismullah. Ya, kolbu itu isimnya Allah, nama Allah. Semakin banyak nama masuk, dia semakin tenang, semakin tenang, semakin tenang. Ada satu riwayat dari Israel diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Tirmizi. Hadisnya sahih, bahwa nanti di hari kiamat ada seseorang yang tidak punya amal baik secara zahir, ditimbang, dicetak semua laporan amalnya, sejauh mata memandang laporan amalnya maksiat, dosa. Tapi dia tidak kafir, dia hanya pendosa. Melihat hasil seperti itu, ditimbang semua dosanya dan amal baiknya nol. Langsung amal buruknya lebih berat. Maka malaikat neraka langsung mengikat dia dengan belenggu nar. Ketika ditarik, Allah berkalam, bertitah, wahai malaikatku, apakah kalian telah membedah isi dadanya? Lalu para malaikat mengatakan, belum ya Rabb. Maka dibedahlah isi dadanya. Apa yang terjadi? Jantungnya menyebut nama Allah. Coba dibaca Pak. Allah. Coba lisannya dikunci.
Baca Allah. Saya baca dengan lisan, Bapak baca dengan kalbu. Allah. Lidah dikunci. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada merinding-merindingnya? Kenapa dia merinding? Kayak ini dalam tenang. Jika ini dalam tenang, yang di luar yang merinding. Yang di luar yang bergerak, di dalamnya tenang. Itu kalau dikeraskan, badan kita bisa begini. Berarti di dalam dia sedang ingin menyatu dengan nama. Persatuan kalbu dengan nama bukanlah persatuan seperti air dengan gelas. Hanya Allah yang tahu. Jika nama masuk ke dalam kalbu, dia bergetar sejenak. Setelah itu dia tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Barulah dia tenang. Itu sebabnya dulu kami kalau zikir, saya sebulan lebih. Umur 13 tahun Allah izinkan bertemu seorang mursyid. Ditalkinkan zikir Allah, la ilaha illallah. Setiap kali di masjid Anda baca orang la ilaha illallah, saya langsung pingsan. Kata orang, kamu gila? Enggak. Orang pingsan kenapa disebut gila? Nah, kamu ingat orang tua? Enggak. Kamu ingat nenekmu? Ya, saya lupa nenek saya mana. Jadi pertanyaan itu banyak. Tapi saya katakan tidak. Kalau buku tidak kuat menanggung beratnya lafaz Allah, karena masih kecil, umur 13 tahun. Alhamdulillah, memori itu sampai hari ini tidak dapat saya lupakan. Nikmatnya bukan main. Itu lebih nikmat daripada malam pertamanya orang baru menikah. Wallahi, ya, kalau ngikutin rasa itu saya tidak mau menikah, Pak. Kalau ngikutin rasa itu. Tapi kalau otak jalan lagi, nakal lagi dia. Tapi kalau ngikutin rasa kolbu, kita hanya ingin bersama dia. Makanya salah seorang mursyid saya yang lain berkalam dulu. Kamu masih sekolah. Nggak ada subuh, zikirnya jangan panjang-panjang. Nanti kamu sekolah. Karena asik berzikir. Anak-anak kita ini ada mainan baru apa namanya sekarang yang peluk-peluk. Lato-lato. Punya deh. Punya lato-lato. Itu lato-lato kalau anak-anak lagi main dia lupa minum. Ada handphone pun tidak dilirik. Asik. Nanti ketemu temannya di luar, kumpul lagi, lebih asik lagi. Anak-anak jika ketemu mainannya, maka ditinggalkan mainan yang lain. Apa maksudnya? Mainan duniawi itu sampai di otak. Tapi kalau kalbu dapat mainan nama Allah, dia akan tinggalkan yang lain. Ya, itu sebabnya sahabat-sahabat Nabi 10 hari terakhir Ramadan i'tikaf. 10 hari terakhir i'tikaf. Doain saya lagi buat tempat i'tikaf di Jakarta. Insya Allah, tempat khawlat, tempat zikir 10 hari bulan Rajab, 10 hari bulan Ramadan, 10 hari Zulhijjah. Insya Allah, mohon doanya. Ya, nanti yang sudah tidak sempat lagi menyantri pesantren rohani di sana, 10 hari cukup pulang. Biar ada amalan pulang. Tidak hanya pulang ke rumah, tapi pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh, pada zikir, istirahat sejenak, nanti duhanya ngaji, baca kitab, kita syarah kitab, tadabbur Quran, nanti zikir lagi, sholat duha. Ba'da zuhur zikir lagi, lalu istirahat. Ba'da asar zikir, lalu ngaji, baca kitab. Begitu terus. Malam-malam dikurangi tidur paling cuma sejam, 2 jam, paling lama 3 jam. Lalu berzikir di saat orang tidur, kalbu diisi. Kenapa ada orang kaya, ada orang tidak kaya? Karena orang kaya, di saat dia mau tidur pun dia masih memikirkan gimana cara mau kaya. Lain kalau orang-orang yang tidak mau kaya, dia hanya mau kaya dengan angan-angannya.
lalu menyatakan seandainya. Lebih banyak mengatakan seandainya. Itu yang disebut oleh Imam Mu'tazilah. Angan-angan itu ciri-cirinya tidak ada actionnya, tapi cita-cita pasti dimulai dengan aksi. Jadi kita mau jadi apa, aksinya apa? Semoga malam ini adalah aksi pertama untuk ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Datangi guru-guru, masyayikh, mursyid. Walaupun kata orang dia ahli bid'ah, tak usah khawatir. Yang ngomong dia ahli bid'ah nggak punya sanad zikir. Sanad mursyid punya sanad zikir kepada Rasulullah SAW. Mohon maaf, habis makan ini lidah saya agak sedikit lengket, tapi jadi bisa ngomong, alhamdulillah. Apabila kolbu sudah menemukan mainan yang sebenarnya, maka semua mainan yang di luar akan dia sulap menjadi mainan kolbu. Nontonnya menenangkan kolbu. Ceramah itu ada macam-macam jenisnya. Ada ceramah caci maki orang, suka nggak? Ada loh berikutnya. Ada ceramah ngosipin orang, sukanya cari-cari kesalahan orang, itu hobi. Itu orang aslinya belum hijrah, cuma udah jadi ustadz. Akhirnya ceramahnya isinya membicarakan aib orang. Harusnya dia hijrah dulu kolbunya, dia mursyid dulu, supaya kolbunya yang tadinya gelap menjadi terang, baru jadi penceramah. Supaya berceramah tidak hanya pakai ini, tapi menyertakan kolbu dalam berceramah. Anak kecil, walaupun akalnya belum sanggup, tapi kolbunya bisa sanggup terima. Itu dalilnya saya sendiri. Buktinya, dalil itu bisa berarti bukti. Kecil kita nggak sanggup berpikir keras seperti orang-orang tua. Tapi jika sudah berbicara ilmu kolbu, zikrullah, anak kecil sanggup mendengarnya, walaupun tidak paham-paham secara akal, tapi secara ruh dia bisa merasakannya. Bapak Ibu yang bukan Allah, terakhir yang mau saya sampaikan, kolbu itu ada 3 jenis. Ada kolbu yang mayit, mati. Ini kolbu tidak bisa diapa-apain. Sawa'un alaihim fa'anzartahum aw lam tunzirhum la yu'minun. Diajak zikir nggak bergerak, dibiarkan zikir tetap mati. Itu kolbu yang mati. Semoga kolbu kita tidak ada yang mati. Insya Allah hadir di sini berarti kolbunya tidak mati, ya. Dan siapa yang mau mendengar kajian ini walaupun rekamannya, insya Allah tanda kolbunya tidak mati. Karena kita sedang bahas kolbu yang hidup. Tapi mungkin kolbu yang kedua, kolbun marid, saqim, kolbu yang sakit. Makanan kolbu zikrullah, makanan kolbu Qurannya Allah, kalamullah. Tapi tuan-tuan ini tidak mampu menikmati zikrullah. Kenapa? Tidak tahu cara menikmatinya. Ini lafaz nama Allah kan banyak. Ini sudah jadi hiasan luar. Kapan dia menjadi hiasan di dalam? Nyamankah mata melihat ini? Nyaman? Ini bagus, tapi lampunya mati. Bisa dinikmati? Tak bisa dinikmati. Maka lampunya itulah iman. Orang yang percaya maka bercahaya kalbunya. Tinggal diisi, dihias nama-nama Allah. Satu nama cukup, Allah. Akan terang, akan indahnya luar biasa. Allah. Nanti tinggal diganti Allahur Rahman, Allahur Rahim. Barulah benar kalam ulama, qalbul mu'min baitullah, qalbul mu'min arsyullah. Kalbunya orang beriman baitullah, masjid dibuat kaligrafi. Oleh karena itu Imam Bahauddin An-Naqsyaband mengatakan apa? Aku mengukir kalbuku dengan nama Allah. Lalu Allah memberikan cahaya. Indahnya bukan main. Jangan-jangan kalbunya kosong deh.
Ini kalau ada bangunan tidak diisi, tidak ada yang masuk, gimana? Siapa yang tinggal dalam? Ular. Jangan-jangan ada ular di sini. Siapa yang tinggal? Binatang-binatang berbisa. Makanya ketika orang mendekat kepada rumah kita, rumah tubuh ini, orang-orang tersinggung dengan lisan kita. Orang-orang sakit hati. Kenapa? Karena tidak pernah dibersihkan dari ular, dari kalajengking. Masuk ke dalam, pengap. Kenapa? Pintunya tidak pernah dibuka. Tidak ada angin yang masuk. Nama ibundanya Bu Hajah Fatimah Atirah, ya. Atirah itu artinya bau harum surgawi. Bau harum surgawi. Dan atiratul qulub hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengharum kolbu, kalau tadi kaligrafinya, penerangnya, pengharumnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bumi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika jalan, itu tempat yang beliau lewati harum. Sekian menit semua orang tahu sang baginda baru saja lewat. Sama jika kolbu ini sudah dilewati oleh nama sang baginda Nabi Muhammad SAW, itu kolbu akan harum. Jika dia berkalam, kalamnya harum. Jika dia berkata-kata, katanya indah. Sudahkah kolbu ini harum dengan nama Sayyidina Muhammad SAW? Sudah belajar sirah Nabi, tapi suka menyalahkan orang, suka merendahkan orang beda faham, berarti nama Rasulullah belum bertahta di dalam. Jika rumah Anda rumah orang Islam, biasanya walaupun ini tidak wajib, ada kaligrafi Allah Muhammad, betul. Sama di sini juga harus ada dua nama itu, dua sifat Nabi Muhammad SAW, ya, juga harus ada, ya, menyenangkan orang lain. Jangan nunggu disapa orang, sapa orang dulu. Jangan nunggu kita gini tangan orang mengulurkan salam, kita dulu yang salam. Adakah yang hadir ini lebih mulia dari Rasulullah SAW? Tidak ada. Rasulullah jika ada bertemu orang, tangannya duluan. Tapi jamaahnya gak ganas. Jamaahnya teratur. Kapan mereka baru agak berebut? Kalau sudah lepas dari tangan Nabi. Jadi Nabi itu kalau berwudu, ambil air, ada seorang sahabat menuangkan, di bawahnya ada ember kecil. Nabi selesai berwudu baru semuanya. Jadi mereka berebut di sisa itu, bukan pada Rasulullahnya. Beliau ketika salaman teratur. Coba bersalaman kepada guru yang tertib, ya sedapatnya. Jika tidak dapat, cukup memandangnya, itu sudah cukup, ya. Saya ulangi, kolbu yang sakit ini biasanya diberi makannya, dia tidak menikmati. Yang paling enak di Makassar apa? Coto Makassar, ya. Apalagi? Kondro. Apa itu? Daging ada tulang. Daging ada tulang. Kondro. Saya kira itu nama silat, kondro. Ternyata ada daging tulang. Oh, itu kesukaan Rasulullah SAW. Iga, tulang iga. Kalau bapak-bapak ini lagi sakit, makan kondro, muntah tak? Muntah atau bau apa ini? Ya, kenapa? Karena tubuh kita sedang sakit. Bukan kondronya yang dibuang, apalagi coto Makassarnya yang dilempar. Siapa yang harus diobati? Tubuh. Itu dia. Jika nama Allah tidak nikmat masuk ke dalam kolbu, berarti dia perlu diterapi. Bawa kepada ahlinya. Jangan zikir dibid'ahkan, ya. Jangan selawat dibid'ahkan. Kalau ada orang nangis lagi selawat, kita nggak nangis, seperti kolbu kita yang masalah. Jangan kemudian bilang kayaknya ini bid'ah ini, ya. Jangan begitu. Bapak Ibu yang karena Allah, jadi kolbu yang sakit cirinya apa?
diberikan makanannya dia tidak menikmati. Makanan kolbu apa tadi? Zikrullah. Dan yang ketiga, kolbun sahih, kolbun munawwar, hati yang bercahaya, hati yang sehat. Hati yang sehat itu hati yang dapat menikmati makanannya seperti orang sehat menikmati makanan yang dia suka. Tadi bersama keluarga saya mencoba coto coto Makassar, tapi saya coba, badan saya kurang fit. Akhirnya ini lidah saya yang rusak atau dia yang tidak enak? Ya, kita lagi makan yang lain. Apa lagi masalahnya? Tapi orang sakit bolehkah berhenti makan? Tidak boleh. Harus terus dikasih makan secukupnya, tapi tidak boleh berlebihan. Ada resepnya. Benar tidak? Sabar. Zikir walaupun belum nikmat, kalau sudah ketemu mursyidnya, gurunya, amalkan saja zikirnya. Nanti lama-lama kolbunya akan sehat, hilanglah semua sakitnya. Insya Allah. Dan saya pastikan yang hadir malam ini kolbunya antara sehat dan sakit. Ada yang dekat kepada sehat, ada yang dekat kepada sakit. Tapi tidak ada yang mati, alhamdulillah. Pesan saya cuma satu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Datangi ahli zikir, minta ilmunya kepada beliau. Hadzal ilmu sudur, falazimu ahla. Begitu kata Syekh Sulaiman Zuhdi Al-Makki. Ini ilmu dada, ilmu kolbu. Maka beradablah kepada ahlinya. Ambil ilmu dari yang punyanya. Mungkinkah ingin sate datang ke seafood? Tidak nyambung. Ada dibuatkan sate tapi tidak nikmat. Datang ke ahli sate. Ingin belajar zikir, jangan bertanya kepada ahli fikih, nanti dibid'ahkan. Kecuali fikihnya dia mengerti tasawuf. Kalau tidak, semua orang salah sama dia kecuali dia. Ya, itu sayangnya ahli fikih. Padahal fikih hakiki yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah 9:30. Jadi ada tanya jawab. Dua boleh ya, satu laki-laki, satu perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmat yang sangat luar biasa selama ini yang bisa menangkap saya di YouTube. Alhamdulillah bisa langsung mengabdikan tangan beliau. Yang ingin saya tanyakan di daerah saya khususnya, ya, saya Sumbar, Sulawesi Barat. Jauh sekali. Ya. Ada beberapa di sana hubungan yang katanya zikir, namun cara berzikirnya itu kadang melepas baik, baju, dompet dan apa yang sebagainya seperti itu. Apakah zikir seperti ini memang dibolehkan atau bagaimana? Karena kalau kita lihat zikirnya itu biasanya lepas banget buat kopi ada di Israel itu, ada juga yang goyang-goyang kepala sampai teriak bermain. Oke, baik. Langsung ya. Oh, satu lagi. Perempuan. Oke. Ya, yang keras saja. Kalau tinggi, ya kan lagi. Jadi semacam Pak Haji bisa dengar? Ya, bagaimana cara hati? Oke, baik. Ya. Oke, buat saya ya. Sama. Bismillah, makanya.
Pertama, untuk pertanyaan untuk Adinda ya. Siapa namanya? Samsul dari Sulbar ya. Pesan untuk diri saya sendiri dan kita semua, perbanyak husnuzan. Ya, ini kaidah seorang muslim yang kamil, muslim yang sempurna. Asas hidup dia dimulai dari husnuzan, berbaik sangka. Yang kedua, dalam surah Al-Isra disebutkan wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Tidak mengikuti, tidak mengomentari, tidak menyalahkan, tidak membenarkan, tidak menerima, tidak menolak sampai betul-betul mengerti. Ya, kejadian kayak tadi mungkin namanya ratib saman, ratib berdiri namanya. Ratib berdiri itu ada adabnya, bukan ratibnya yang salah, mungkin adab dia yang salah. Ya, ratib saman itu ada tekniknya, itu ada di kitab. Jangankan di Makassar, saya ke Bau-Bau di Buton, itu ada manuskrip di keratonnya Buton, isinya sama dengan zikir orang Makassar. Kita usut Sultan Syekh Muhammad Aidrus di Bau-Bau, ternyata pernah ngaji di sini, lalu kemudian ke Aceh, lalu ke Madinah, karena dia dulu seorang kapitan. Zikirnya berdiri, namanya ratib berdiri. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir baik berdiri, nah itu dia. Saya nggak melihat orang mengamalkan zikir berdiri kecuali hanya beberapa ahli zikir di Indonesia. Salah satunya pengamal zikir tarekat Samaniyah di Sulawesi. Di Sumatera sudah jarang, karena di Sumatera sudah banyak wahabinya, dibid'ahkan. Kita ini bukan wahabi, jangan ikut menyalahkan. Kalau tidak sepakat, cukup katakan itu bukan selera. Selera zikirku tidak begitu, cukup. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Adinda siapa tadi? Samsul. Suka bola tak? Suka. Itu kalau nonton bola, ya, sepak apa kalau orang lama sebutnya? Sepak kaki itu sepak bola. Sepak bola ya. Kalau bolanya mau gol, pasti kakinya naik, terus berdiri. Ya, tuh, boleh kan? Beda kan? Kalau ada kopiah-kopiahnya copot itu. Ini orang zikir, bolanya adalah kalimatullah. Sedang dia hendak pukulkan, masuk kepada gawang kolbunya, maka dia berdiri Allahu Akbar. Itu rahasianya. Kenapa ada orang-orang yang berzikir suaranya meninggi? Karena itu lafaz sedang digolkan terus Allah, Allah. Kecepatan di sini lain dengan yang di mulut, yang di mata. Apabila kita faham ilmu ini, maka saya tidak menyalahkan mereka. Walaupun saya tidak melakukan itu, ya, tapi saya tidak menyalahkan. Kenapa? Ada kitabnya, ada ilmunya. Dulu diambil zikirnya di Madinah Al-Munawwar. Sampai hari ini, karena di Madinah zikir ini dibid'ahkan oleh ulama-ulama resmi. Nah, ini ada ulama resmi yang tidak resmi. Maka zikir ini berpindah ke Mesir, berpindah ke Suriah, ke Libanon, ke Baghdad, berpindah ke Maroko. Sampai hari ini masih ada. Di Thariqat Syadziliyah, Khalwatiyah, Sabaniyah, di Sudan, itu masih banyak orang zikir ratib berdiri. Itu tidak masalah. Boleh ya? Boleh. Itu dalilnya. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Cukup Adinda ya? Adinda Samsul? Oke. Tadi ada ibu yang di belakang. Ibu asli mana? Makassar. Maros. Oh, Maros itu kampungnya tarekat Samaniyah itu. Samaniyah, Khalwatiyah, macam-macam lah ya. Bagaimana cara kolbu merindukan Allah atau Rasulullah? Kolbu ini tidak mampu merindukan Allah kecuali melalui Rasulullah. Tapi adakah kita yang bertemu Rasulullah? Kan belum. Maka kita mesti merindukan orang yang bertemu Rasulullah SAW.
atau orang yang bertemu dengan muridnya dia, atau muridnya bersambunglah kepada mursyid. Itulah kalam Nabi, tuba liman ra'ani wa amana bi. Lalu diulang, tuba liman ra'ani wa lam yarani. Tuba terus diulang sampai 7 kali jika mau sampai sekarang. Beruntung, berjaya, berbahagia siapa saja orang yang melihatku, iman kepadaku, tidak bertemu aku, bertemu muridku, tidak bertemu muridku, ketemu murid-muridku, terus sampai hari ini. Oleh karenanya Rasulullah memberikan sallallahu alaihi wasallam apa? Penghubung batin yang disebut ru'yah manamiyah, mimpi bertemu beliau. Itu mahal sekali, hanya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, tidak diberikan kepada orang yang kalbunya berisikan kebencian-kebencian. Kita ini semua pendosa, tapi jangan membenci. Semua ini punya maksiat dalam diri kita. Nggak ada yang mata bermaksiat, telinga maksiat, lisan maksiat, kalbu maksiat. Semua ada maksiatnya. Kaki, tangan, kemaluan, semua kita ada maksiatnya. Apa yang tidak perlu, yang tidak boleh ada? Jangan ada kebencian. Inilah pesan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah sirnya Rasulullah. Apa sirnya Rasulullah? Rahmatan lil alamin. Itu sirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang ada sir ini dalam kalbunya, dia akan mampu merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat bagi semua. Ini baru satu thariqat sudah benci thariqat lain, baru satu manhaj sudah benci manhaj yang lain, baru satu mazhab sudah merendahkan mazhab yang lain, baru satu guru merendahkan guru yang lain. Bagaimana akan dapat sirnya Rasulullah SAW? Tidak mungkin dapat. Jadi mulai ambil sir ini, sir rahmatan lil alamin. Coba mulai menyayangi pohon disayang, kucing disayang. Jangan ditendang kucingnya, apalagi disiram pakai air panas. Ya, tidak baik. Semut pun mulai disayang, kecuali yang mengganggu baru boleh dibunuh. Jangankan itu, kata Rasulullah SAW. Rasulullah pun penyayang kepada binatang yang kita sebut najis, anjing. Apa kata beliau? Laula annaha ummatun minal ummah, seandainya si anjing itu bukanlah umat di antara umat-umat makhluk Allah, la amartu biqatliha, aku akan perintahkan kalian untuk membunuhnya. Tapi karena dia bagian dari umat dan Rasul dari semua umat manusia, umat alam semesta, hewan kah dia, tumbuhan kah dia, adalah Rasulullah. Maka kita menyayangi semua. Itu sebabnya pohon ketemu Nabi, dia menunduk. Hewan, onta ketemu Nabi, ontanya sujud. Itu bisa bayangkan, Nabi dikenal oleh seluruh makhluk. Apa kata beliau? Ma min ahadin fis samai wal ard, fis samawati wal ard, tidak ada makhluk di langit atau di bumi, illa wa ya'rifuni, kecuali mengenal aku, bahwa aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kecuali 2 golongan, saqalain, 2 golongan, asil jin wal ins, jin dan manusia yang durhaka. Semua merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang durhaka, mendurhakai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ciri-ciri kita beragama ini tambah baik bukan tahajudnya yang bertambah, istiqomah iya bertambah, itu lain cerita. Ciri-ciri orang itu beragamanya tambah baik, dia tambah menjiwai Bismillahirrahmanirrahim, dia tambah penyayang kepada siapapun, pasti merindukan Rasulullah SAW, pasti bertemu beliau sebelum meninggal walaupun sesaat. Jaminannya sudah ada, karena di situ ada nama beliau. Wabil mu'minina raufur rahim. Itulah kerjaakum, ujungnya wabil mu'minina, dan dia terhadap orang beriman rauf rahim. Jadi tidak usah sulit-sulit,
Nah, mulai sholawat, pelajari hidupnya sehari-hari, tiru akhlaknya, bukan model bajunya. Semua model baju yang saya lihat hari ini tidak ada mirip Nabi SAW. Ini baju ada kerahnya, itu tidak ada kerahnya. Ini mirip Cina, ini mirip apa nih baju? Saya mirip apa lagi? Ya? Nggak ada. Ini juga baju Arab baru ini. Gamis ini bukan baju Rasulullah. Tapi sudah Rasulullah dalam baju apa? Menutup aurat. Modelnya boleh pilih, mau model abad berapa boleh. Ya, jilbab perempuan terserah, mau pakai cadar tidak pakai cadar, mau jilbab berwarna tidak berwarna, itu model. Sunnah Nabi, ajaran Nabinya apa? Menutup aurat. Tapi bolehkah paksa orang menutup aurat? Nggak boleh juga. Maka Nabi SAW baru mengajarkan menutup aurat setelah di Madinah. Tahun kesekian, sudah belakangan. Nggak ada paksaan, la ikraha fid din. Kenapa? Karena agama ini dibangun dengan dua nama, Ar-Rahman, Rahim. Maka Bapak Ibu yang makan Allah, saudara-saudariku, mari hidupkan nama Allah. Ambil dua nama ini, Rahman, Rahim. Insya Allah hidup bahagia. Nggak ada benci, pasti bahagia. Mau bahagia? Coba buang kebencian di kalbu itu, buang. Ya, mau buang? Mau malam ini dibuang? Oke, coba ikutin saya baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ulangi 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo pegang dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Engkau ya Allah. Dengan nama Engkau ya Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Penyayang. Yang Maha Penyayang. Limpahkan ya Allah. Limpahkan ya Allah. Kasih sayang-Mu ya Allah. Kasih sayang-Mu ya Allah. Ke dalam diriku ya Allah. Dalam diriku ya Allah. Ke dalam pikiranku ya Allah. Dalam pikiranku ya Allah. Dadaku ya Allah. Dadaku ya Allah. Pandanganku ya Allah. Pandanganku ya Allah. Pendengaranku ya Allah. Pendengaranku ya Allah. Juga lisanku ya Allah. Juga lisanku ya Allah. Coba bayangkan orang yang paling kita nggak suka. Satu, nah, muncul wajahnya. Dua, cukup 3. Lalu yang keempatnya, simpan saja namanya. Bayangkan wajah mereka. Katakan ya Allah. Ikuti ya Allah. Ya Allah. Hati kami masih membenci orang-orang ini ya Allah. Hati kami masih membenci orang-orang ini. Masih dendam ya Allah. Masih dendam ya Allah. Masih sakit hati ya Allah. Masih sakit hati ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Dengan rahmat rahim-Mu ya Allah. Dengan rahmat rahim-Mu ya Allah. Kasih sayang-Mu ya Allah. Kasih sayang-Mu ya Allah. Hapuslah ya Allah. Hapuslah ya Allah. Rasa benci ini ya Allah. Rasa benci ini ya Allah. Kepada, sebutkan nama orangnya, hapus wajah dia. Satu. Kepada yang kedua, yang ketiga, lalu semuanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Lagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah, ya Allah,
Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Bihaqqil Fatihah. Bismillah. Ya, Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Coba lihat mukanya. Insyaallah kalau nama Allah di kolbu hilang tuh nama orang kita benci. Tapi kalau namanya belum masuk, berarti akalnya masih main. Insyaallah sudah hilang. Setiap hari sebelum tidur seperti itu. Sebelum tidur baca syahadat, pegang dadanya. Sebelum baca bismika Allahumma ahya wa amut, pegang dadanya sejenak dan rasakan bangun tidur itu segar. Bangun tidur itu terasa nyaman karena tidak ada kebencian. Karena benci itu yang membuat sengsara. Pernah patah hati, sakit hati, marah, tidur. Bangun tidur lelah, capek. Maka cara supaya kita bahagia, buang semua kebencian. Kita tidak membenci kecuali yang dibenci Allah. Maka kita tidak membenci, cukup Allah yang membenci dia. Ya? Sudah mau jam 10 ya. Itu oleh-oleh Thariqat Naumiyah, Thariqat sebelum tidur. Diamalkan hanya cukup sebelum tidur, syahadat, baca bismillah 3 kali, bayangkan orang yang kita benci, hapus. Maka saya tidak pendendam, insya Allah ya. Langsung saya delete. Yang mendelete Allah juga, yang menghapus Allah juga. Saya izinkan mengamalkan semuanya. Amin. Silakan diamalkan. Amin. Ya, sebagai penutup Nabi SAW mengatakan, apa kata beliau? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinuz zanna billah. Jangan kamu mati. Kita tidak tahu kapan mati. Tidur itu saudara mati. Mungkin tidur mati dalam tidur. Mungkin juga tidak. Maka sebelum kita tidur, baik-baikkan kolbu. Ya, apalagi yang ada masalah dengan orang tua dan saudara, tetangga, cepat selesaikan hari ini juga, malam ini juga kalau bisa, minimal di hati. Besok kita datangi kalau umur dipanjangkan Allah. Sepakat? Jangan ada lagi yang masih benci dengan saudaranya, ya, kesal sama orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Barangkali itu Pak Haji, ya. Semoga Allah ridhai yang membangun masjid ini. Amin. Allah berkahi siapapun yang berwakaf ke masjid ini. Amin. Yang jadi takmir di masjid ini. Amin. Yang jadi muazzinnya, imamnya, jamaahnya. Semuanya Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu mohon izin nanti dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil wujud, sayyidil qawmin, sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa mahdi khalifatihi wa sallam. Yang sama-sama kita cintai Habibna Hadi bin Abdurrahman Al-Haddad. Kami salah satu penggemar Ratibul Haddad, ya. Ratib jil beliau, ya. Habibna Abdullah Al-Haddad. Entah keikhlasan apa yang kau punya sehingga Ratibmu wahai Al-Habib Abdullah kita baca sampai hari ini, ya. Karena Imam Malik mengatakan wa ma lillahi baqiyan. Sesuatu yang disusun, yang dibuat karena Allah pasti kekal. Jadi benar tuh ujung tadi yang disebut Habibna Al-Hadi, ikhlas. Di suatu majlis akan bertahan meskipun diterpa, diuji. Kalau dia ada ikhlas, di ujung dari tadi itu ikhlas. Itulah rasul umur kulluha, pokok dari semua urusan kita.
Maka sebagai bentuk keikhlasan, usaha mengikhlaskan diri, mari sama-sama kita baca radina billahi rabba, sama-sama. Radina billahi rabba. Ikuti artinya, ya Allah, kami ridha kepada Engkau. Kami ridha kepada ketentuan Engkau. Kami ridha sebagai hamba Engkau. Kami ridha apapun yang terjadi saat ini, nanti ataupun esok. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Sama-sama. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tidak disebut ridha jika dia percaya kepada Allah tapi tidak terima takdirnya sekarang. Apa takdir kita hari ini? Kita masih hidup, statusnya masih pandemi. Ridho nggak? Dompetnya pandemi nggak? Kena pandemi dompetnya. Sepertinya manusia setiap tahun ngomong hidup susah. Dulu waktu saya kecil, orang tua bilang hidup susah nak. Sekarang udah enak masih ngomong hidup susah. Pas pandemi datang lebih susah lagi. Dulu orang yang bekerja setiap hari di kantor-kantor mengatakan, seandainya kami punya waktu di rumah, kami akan sholat berjamaah. Di musim pandemi ada namanya WFH, bekerja dari rumah. Tapi ternyata dia juga tidak sholat berjamaah, yang ada gym berjamaah. Jadi kita ini seperti yang diceritakan dalam surat As-Sajdah. Setelah masuk kubur, maka orang yang disiksa di dalam kubur mengatakan farji'na na'mal salihah. Ya Rabb, manggil Allah juga. Farji'na, tolong kembalikan kami barang sebentar saja, kami akan beramal soleh. Kami akan ngaji dengan Habib kami. Kami akan datang ke majelis ratib. Tapi nanti kalau dikembalikan, kami sibuk ya Allah. Sok sibuk. Sibuknya dibuang. Kenapa pandemi? Aku lagi pandemi ya Allah. Manusia semua punya alasan. Jamaah subuh yang diberkahi Allah, untuk mencapai ikhlas mesti pintunya ridho. Tidak ridho, tidak ada namanya ikhlas. Ridho itu puncak dari cinta, awal dari keikhlasan. Maka orang kalau sudah cinta, dia rela apa saja yang diperbuat oleh kekasihnya. Jadi kalau kita mengatakan radina billahi rabba, aku ridha kepada Allah sebagai Rabbku, maka apapun yang Allah lakukan kepadanya, dia pasti ridha. Udah ridha belum dengan masa ini? Pandemi ada ridha nggak? Jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan, oh ini konspirasi. Betul, mau ini konspirasi. Apa lagi? Konspirasi. Katanya orang Bugis nggak bisa baca Z ya. Ustaz Arhosi kan. Saya jadi pembalap gitu. Tak apa-apa lah, pembalap akhirat insyaallah. Kalau betul ridha kepada Allah, terima apapun yang ada. Terima apapun yang terjadi. Orang tidak ridha, kalau dia terjadi sesuatu, dia marah. Ini ciri-ciri tidak ridha. Tadi saya baca di situ ada tulisan, la taqtu falakal jannah. Jangan kamu marah, kamu dapat surga. Untuk bisa tidak marah-marah, babnya cuma satu, ridha. Orang ridha karena sudah cinta. Misalnya gini, lagi di jalan, mobil kita kegores, kita buka kaca, ternyata kekasih atau mantan. Marah gak? Oh ya sudah. Dulu waktu saya nyetir,
Saya masih suka marah-marah. Tiba-tiba di samping saya ngomong, kamu ngobrol-ngobrol orang, bentak-bentak orang, kalau itu jamaahmu gimana? Ya, Ustaz marah-marah. Akhirnya saya kepikiran juga, ya juga ya. Katanya sudah percaya kepada takdir, kita bergeser, kita apapun yang terjadi tidak ada yang luput dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau tanya Bapak Ibu, ini pertanyaan saya tanyakan di mana-mana. Apakah ada di dunia ini, di alam semesta ini, sesuatu yang terjadi lepas dari pengaturan Allah? Yakin? Yakin? Beneran? Kalau sudah begitu, ridho nggak kepada Allah? Jadi ridho kepada Allah itu bukan berarti kita kemudian nggak kerja, bukan. Malas-malasan, bukan. Ridho itu kita bahagia dengan apapun yang terjadi. Ketika Sayyidina Adam didebat oleh Sayyidina Musa, apa kata Sayyidina Musa? Anta alladhi akhrajtana minal jannah. Oh kamu, orang yang karena kamu kami semua keluar dari surga. Apa jawaban Sayyidina Adam? Oh anta alladhi kallama Allahu ilaihi. Oh begini ya pertanyaan orang yang katanya bisa ngomong sama Allah. Oh begini katanya ya. Orang yang bisa berbicara kepada Allah kok masih nanya. Kau yang bikin aku keluar dari surga. Lalu Nabi Adam mengatakan lagi apa? Tahukah engkau hai Musa? Ya. Aku seperti ini sudah Allah tetapkan sebelum aku ada. Nabi Musa kabur. Yang dilawan njitnya Sayyidina Adam. Sayyidina Adam diberikan Allah ilmu, disebut ilmu asma. Ilmu apa namanya? Ilmu asma. Waduh, dia bergetar deh ini ya. Mic-nya grogi-grogi sama saya. Ada mic lagi nggak? Oke. Oh sudah balik ya? Baik. Akhirnya uratnya ketarik tadi. Nabi Adam alaihissalam itu pendatang baru di surga. Beliau dimasukkan ke dalam surga pada hari ini, hari Jumat. Dan beliau dikeluarkan dari surga pada hari ini, hari Jumat. Dan nanti kiamatnya Bani Adam itu terjadi pada hari ini, hari Jumat. Tapi tidak usah khawatir. Kalau Habib kita masih mimpin Ratibul Haddad, aman insyaAllah. Kenapa? Karena Nabi bersabda, la taqumus sa'ah, tidak terjadi kiamat hatta yuqalu fil ardi Allah Allah. Kiamat tidak terjadi jika di bumi masih ada orang yang mengajarkan dan yang diajarkan Allah Allah, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dalam roti, dalam wiridul latif, dalam hizib kita, hizib bahar, hizbul bar, semuanya kita menyebut Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qawi, Ya Latif. Semua kita sebut asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malaikat yang memikul bumi, memikul langit, memikul aras, semuanya punya zikir. Zikir-zikir ini yang membuat malaikat punya energi. Maka sisi kita yang disebut sisi cahaya, jadi dalam diri kita ada unsur namanya unsur an-nuriyah. Sedangkan ini disebut unsur at-tiniyah. Ya, ini unsur dari tanah. Ini khaliqul basharan min tin. Aku ciptakan manusia dari tanah. Tanah ini tercipta karena kun. Allah mengatakan kun, maka terjadi. Di dalam kunnya itu ada kaf. Ulama ahli asrar huruf mengatakan kaf pertama disebut dengan kamaliyah, kesempurnaan.
Nun ada dua makna. Kita nun yang mana? Yang pertama nun nuriyah, kesempurnaan cahaya Allah. Yang kedua nariyah, terang juga tapi pakai api. Terang juga, cuma menggunakan bukan nur. Kun tadi Allah berkalam jika ia beriradah. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Arada, iradah. Maka dalam setiap diri kita ini ada nur Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga Allah simpan di situ nar. Imam Tabari dalam tafsir At-Tabari mengatakan malaikat itu nurul izzah, cahaya izzah, sedangkan iblis narul izzah, apinya izzah. Apa arti izzah? Keperkasaan. Dan ada satu unsur dalam diri kita, itu ada nur, ada nar. Karena nur itulah kita suka zikir. Apalagi masjid-masjid yang ada orang bandar menubis, itu wiridnya panjang. Seantara azan dengan iqamat baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, betul ya? La ilaha illa anta, bisa panjang sekali. Kenapa kita senang? Karena di dalam diri ini ada nur. Nabi mengatakan nawwiru buyutakum bis-salati wa tilawatil Qur'an. Hidupkan cahaya, nyalakan cahaya di dalam rumahmu dengan salat dan Quran. Salat itu zikrillah, inti dari salat zikrullah. Maka kalau diterjemah ulang, hidupkan, nyalakan nur di dalam rumahmu dengan zikrullah dan baca Quran. Baca Quran itu juga zikrullah. Maka menyalakan api, menyalakan cahaya itu dengan nur. Baitullah, rumah Allah. Apakah yang disebut rumah Allah? Apakah bangunan yang ada kubahnya? Banyak kok masjid tidak ada kubahnya. Cuma di Indonesia masjid yang harus ada kubah. Masjid di Madinah banyak yang tidak ada kubahnya. Sedikit aja, apalagi masjid-masjid di Eropa nggak ada kubahnya. Karena kubah itu bukan tradisi Rasulullah. Kubah itu tradisi orang Persia dan Romawi. Kubahnya Persia kayak api. Kubahnya Romawi beda lagi, bergelombang-gelombang. Jadi kalau yang disebut rumah Allah itu yang ada kubah, sudah pernah melihat rumah ibadah agama Sikh? Kalau agama Sikh, orang India pakai serban, tapi serbannya beda sama serban Habib. Habib itu beda tuh ya, bersanad itu. Itu juga pakai kubah, tapi bukan masjid. Jadi jangan tertipu oleh kubah. Karena ada masjid tanpa berkubah. Lalu inti masjid apa? Rufi'a fihi ismullah. Masjid itu adalah tempat yang nama Allah diangkat, disenandungkan di sana. Lalu masjid seandainya masjid runtuh, kalau masih ada imam masjid, masih ada muazzin di masjid, masjid masih bisa bangun. Berarti inti masjid siapa? Ada imamnya, ada muazzinnya, ada makmumnya. Inti dari orang yang jadi imam, jadi muazzin, jadi makmum bukan jumlah jemaahnya, tapi kalimah-kalimah yang mereka kata-katakan, kalimah-kalimah yang mereka lafazkan. Oleh karena itu ulama kita buat kesimpulan, qalbul mu'min baitullah. Sebenarnya masjid hakiki bukanlah bangunan yang megah, tapi masjid hakiki adalah qalbu yang di dalamnya ada nama Allah. Sudahkah qalbu ini jadi masjid?
Atau sekarang masjid itu kalau di luar jam sholat dikunci, benar? Nggak macam kolbu kita selain jam sholat juga dikunci. Jadi masjid cuma pas sholat 5 waktu, benar ya? Malam-malam dikunci, khawatir tarmiknya hilang. Akhirnya banyaklah orang-orang yang berlandangan. Tapi Indonesia berlandangannya termasuk sedikit. Di Prancis itu banyak orang berlandangan, Jerman, Inggris, Spanyol, banyak sekali orang berlandangan. Dan sayangnya yang berlandangan itu separuhnya umat Islam. Karena masjid tidak boleh diisi, gereja juga ditutup. Gimana? Siap mau nyalain nama Allah di kalbu? Ya? Sebut nama Allah pagi, sore, siang, malam, maka dia menjadi masjidnya Allah. Jika masjid itu didatangi oleh orang-orang yang cinta kepada Allah, maka kalbu yang sudah jadi masjid pasti dikunjungi oleh kekasih-kekasih Allah. Kenapa kita datang kepada para sayyid, para habib, para kiai, para ulama, para wali? Karena kalbu mereka baitullah. Jika kita datang kepada mereka, walaupun rumahnya bukan masjid, tapi suasananya melebihi masjid. Faham selama ini kenapa orang ramai ya? Ke Abuya Ahmad Sarwani, ke Abah Guru sekumpul, ya? Guru Bangil. Kenapa orang ramai? Karena mereka hakikat masjidnya Allah. Kalau ada mereka, itu makmum langsung datang. Ada mereka, nama Allah langsung diangkat, langsung bersuara. Paham istilah-istilah saya dari tadi? Sulit dipahami atau mudah? Mudah ya? Padahal dulu kalau kata orang ini kajian susah. Kita dulu waktu kecil kalau dengar orang ngomong qalbul mu'min baitullah, langsung pada kabur dan maaf. Ngaji apa ini? Nggak mau dengar mereka. Ya alhamdulillah sekarang kajian begini sudah mulai masuk YouTube. Tapi kita tahan-tahan juga, tidak semua rahasia boleh dibeberkan. Jamaah subuh yang bukan Allah, bentar lagi syuruk ya. Satu kali datanglah menantu Abu Hurairah kepadanya, namanya Sa'id ibn al-Musayyib. Siapa namanya? Atau Sa'ad ibn al-Musayyib. Lalu Abu Hurairah senang sekali. Abu Hurairah mengatakan, waditu, aku suka sekali, aku berharap kita berkumpul di kamar-kamar surga, di pasar-pasar surga, di mall-mall surga. Di Balikpapan ada mall baru ya? Baru mall ada kena pandemi. Kasihan. Kita senang ngumpul, duduk-duduk di kafe, ngopi-ngopi, bener ya? Sama aja, mau ustaz, nggak ustaz, habib, nggak habib, senang ngumpul-ngumpul. Cuma beda tempat aja. Suka minum-minuman bareng, tapi beda tempat. Ada yang sama juga tempatnya. Lalu Sa'ad ibn Musayyib bertanya, boleh disebut Sa'ad ibn Musayyib atau Musayyib? Ya Abu Hurairah, apakah memang ada pasar di surga? Emang ada mall di surga? Itu tanyaannya. Mau tahu nggak? Ada mall nggak di surga? Ibu-ibu kalau ada mall di surga mau belanja nggak? Di sono belanja nggak perlu pakai dolar, nggak perlu pakai rupiah. Jadi kalau kita belanja di sana, itu tinggal pilih, datang ke mall surga, tinggal pilih mau baju yang mana. Tapi di situ nanti ada poinnya. Kalau kita mengambil yang lebih bagus, poinnya ngomong, poin Anda belum cukup. Bisa begitu. Lalu Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, betul. Inna fil jannati la suqan. Sungguh di surga itu ada mall-mall, pasar-pasar. Di pasar itu orang keluar pada hari Jumat. Sebelumnya hari Jumat. Dalam beberapa riwayat yang sahih disebutkan, jika ada seseorang keluar dari rumahnya, pergi ke pasar surga, mall surga,
Di tengah jalan dia kena angin. Angin itu ada debunya jadi bedak. Mukanya langsung kinclong tanpa perlu ke salon, tanpa perlu pakai SK2, nggak perlu pakai pemutih pembersih. Sampai di dalam pasar surga, dia pilih mana dia mau tanpa perlu membayar. Pulang, ratu-ratu bidadari ini kaget, emang kamu suamiku? Kenapa? Jerawatnya udah gak ada, mukanya tambah cakep. Maka di surga tidak ada namanya tua, yang ada tambah muda, tambah jadi pangeran, jadi sultan, jadi raja. Lalu kata Sayyidina Abu Hurairah, pada hari Jumat itu orang-orang di surga berkumpul di suatu tempat yang mana Allah akan menampakkan nurnya. Dibukakan hijab tirai yang hanya dibukakan sekali 500 tahun. Hanya dibukakan pagi dan sore. Dari pagi sampai sore di surga sama dengan 500 tahun di dunia. Ada yang umurnya dari 500. Bapak umurnya berapa, Pak? 57, masih muda, Pak ya? Tapi saya lebih muda lagi, Pak. Mereka berkumpul semua. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala membuka tirai penghalang antaranya dan hamba-hambanya. Maka mereka semua melihat kepada nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertanyalah saat itu saya. Pertanyaan itu sama dengan pertanyaan Abu Hurairah kepada Nabi. Wahai Rasulullah, hal nara Rabbana? Apakah kita diizinkan memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nih, mohon maaf nih. Penasaran nggak sama orang yang pakai tutup wajahnya? Penasaran nggak? Bener? Pengen nggak dia buka? Gimana caranya? Lamaran dulu. Apalagi habis lamaran biar terus gimana? Akad dulu ya. Bener? Allah lebih mulia dari itu. Allah membuat tabir antara kita dan dia. Allah tidaklah ditutup oleh tabir, kitalah yang ditutup oleh tabir itu. Tabir itu bahasa Arabnya hijab. Masing-masing kita punya hijab. Maka di saat itu semua orang memandang Allah, tapi hijabnya beda-beda. Yang dibukakan Allah lain. Di saat itulah mereka lupa dengan semua nikmat di surga. Lupa semua. Bahkan lupa kepada dirinya sendiri. Jangan dibayangin ngeliatin Allah begini, enggak ada yang sanggup. Itu kalau cahaya Allah keluar, semuanya sujud. Jangankan di sana, di bumi dibacakan ayat sajadah orang sujud. Jadi mohon maaf, biar cepat dikit saya pakai surat Al-Munafiqun. Lebih panjang juga ya. Kayaknya kakinya tadi pegel-pegel. Sengaja pakai surat Al-Taghabun di ayat keduanya, di surat keduanya, di rakaat kedua. Karena kalau pakai sajadah, saya pasangannya Al-Insan. Berani? Bagi saya, baca sajadah dipotong menjadi dua, itu belum sunnah. Kalau sholat subuh Jumat, sajadah rakaat pertama, Al-Insan rakaat kedua. Kuat. Kapan ngajinya ntar tuh? Apalagi bacanya tartil mujawwad. Kayak tadi tartil tapi ada mujawwadnya sedikit. Kapan selesainya? Nah, maka kita ambil yang biasa Nabi baca setiap Jumat selain sajadah, yaitu Al-Munafiqun dan potongan dari Taghabun. Bacanya Nabi juga baca surat Qaf. Saya baca Qaf 3 halaman. Itu favorit saya kalau subuh. Cuma semenjak pindah ke komplek, nggak mungkin baca Qaf kecuali 1 halaman depan. Pada protes. Padahal kalau dia mau tahan, selama itulah dia bertahan memandang nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua kita nanti jika bertemu Allah, nggak ada melihatin begini, nggak ada yang berani.
pasti sujud. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau paling tinggi makamnya, disebut maqaman mahmuda. Maka sesiapa saja yang mendengarkan azan lalu baca doa ba'da azan akan diizinkan oleh Rasulullah mendekati majelisnya. Jadi di sana kita juga bermajelis. Manusia itu makhluk yang suka bermajelis-majelis. Sepi loh bermajelis. Inilah kekuatan, the power of Nusantara, the power of Indonesia, the power of Malaya. Ya, kekuatan orang-orang Islam di negeri ini adalah ngumpul, tidak nafsi-nafsi, tidak sendiri-sendiri, nggak nyala-nyalain banyak kelompok, karena itu memecah, justru merangkul, seperti yang dilakukan oleh para habaib dan kiai-kiai kita. Kita bersyukur punya guru-guru seperti mereka. Ya cukuplah saya yang polemik ya, Habib Rosario. Aneh aja yang berhadapan. Orang kayak saya nggak usah banyak-banyak. Ya nanti banyak polemik nanti. Untung saya belajar tasawuf. Akhirnya polemiknya sudah dikurangi selama 2 tahun ini. Dulu enggak, dulu hampir tiap ceramah isinya polemik. Sunnah bid'ah. Tapi versi kita. Selesai mereka kemudian memandang Allah, Allah tutup hijabnya. Kembalilah kesadaran semua orang yang memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka pulang ke istana-istana mereka di surga. Ketika pulang, mereka rindu selalu kepada Allah. Tapi baru diizinkan 500 tahun lagi. Rindu nggak tuh? 500 tahun. Ya. Tapi ingat, 500 tahun di sana kita nggak akan ubanan. Tenang Pak, nanti kita seumuran di sana. Nanti Bapak seumuran saya, mau nggak? Nanti kita sedang Habib semua ntar, bahkan lebih. Mau nggak Pak? Jangan, insya Allah mau gitu. Bapak mau tetap istiqomah dalam ketuaan, dalam uban, tenang ya. Di sana semua umur kita sama. Tapi ketika pulang, rindunya tidak tahan. Maka jangan salah faham terhadap ayat-ayat menikah di surga. Ayat-ayat bidadari, ayat-ayat menyebutkan lazzatul zawaj wal wata wal jima'. Jangan salah faham. Ayat nikmat kawin di surga, jangan salah faham. Sebelum saya jelaskan rahasianya, kenapa kalau orang habis melakukan hubungan spesial itu wajib mandi? Kenapa? Karena dia lupa sejenak, sekian detik. Bapak Ibu tahu istilahnya, jangan dibaca Pak di masjid. Kita sebut bahasa Arabnya lazzah, kelezatan. Lezatnya itu membuat kita lupa bahkan kepada diri kita sendiri. Maka ketika sadar, selesai, wajib mandi. Yang jomblo gak paham. Ketika kita di sana, selesai memandang Allah, lupa semua nikmatnya tiada tara. Pulang ke istana-istana, rumah-rumah kita di surga, kalau kita emang ahli surga, amin. Rindu kepada Allah tak terbayarkan. Maka Allah berikanlah pasangan-pasangan untuk menawar, memberi penawar kerinduan itu kepada Allah. Itulah rahasia kenapa orang-orang yang tambah tinggi makomnya memandang Allah, tambah banyak juga harinya di surga. Perempuan juga sama. Jika dia adalah perempuan surga, dia jadi ratu. Itu bidadari menjadi pelayan-pelayannya. Mau nggak Bu? Ntar keriput nggak ada di sono, nggak ada rambut rontok, nggak ada di sana. Perempuan ini kan hidupnya betul-betul banyak ujian, Pak. Jadi cukup mereka dapat ujian banyak. Udahlah hai, habis itu kalau nikah hamil ribet. Kalau udah hamil miring ke kiri susah, ke kanan susah. Pelentang sakit punggung, bener. Habis itu melahirkan, ada yang menyambung nyawanya, ada yang pendarahan, begitulah. Dikira sudah selesai, ternyata masih menyusui. Bapak ada nyusui nggak?
Bapak menyusui, Pak? Enggak menyusui, Pak. Maka Allah itu kasih kenikmatan kepada ibu-ibu itu, perempuan di setiap jengkal, di setiap sisi badannya. Jangan coba-coba main-main dengan perempuan, karena setiap jengkal tubuhnya ada kelezatan. Pada mereka, di kita enggak. Itu pengganti susahnya ujian yang mereka rasakan. Nanti di surga terjadi perdebatan ahli surga, perempuan surga bidadari dengan ibu-ibu ini kalau masuk surga. Mau nggak Bu masuk surga? Ridho sama suami ya, tasbih sama suami. Jangan ingkar mulu sama suami. Paling marah-marahin suaminya ya. Ini bukan belain Pak Polisi, ini bukan. Pak Polisi ini galak di luar, di rumah. Sami'na wa asayna. Tahu wa asayna. Perempuan surga ngomong, oh kalian nih istri-istrinya suamiku. Jadi bapak ini disebut suami sama perempuan surga. Tapi ketika istri-istri kita datang, diejek sama bidadari. Kita bidadari, kalian ini keteknya dulu bau kan? Kalian ini dulu haid kan? Nifas kan? Kalian ini jelek bau. Jadi ibu-ibu ini nanti masuk surga, walaupun nggak bau, bidadari begini hidungnya, gaya-gayaan aja, nggak mau dijawab oleh perempuan mukminah. Oh kalian nih bidadari, nggak ngerti kita ya? Itu suami kami itu, suami kalian itu bekas kami semua. Terus apa lagi? Kalian pernah sholat nggak? Kalian pernah puasa nggak? Pernah baca Quran nggak? Pernah tahajud nggak? Pernah haji umroh nggak? Kata bidadari, ampun. Akhirnya bidadari semuanya tunduk kepada perempuan-perempuan beriman. Jadi tenang Bu ya, biarlah di sini jerawatan ya. Biarlah di sini ditinggal-tinggal suami ngaji, majelis, nggak apa-apa. Insya Allah di sana kalau ridho Allah muliakan. Ya, dan Allah jadikan masing-masing kita mendapatkan 100 kekuatan semua makhluk di bumi. Ada orang paling kuat di sini, dia dikasihkan 100 kekuatan. Itu surga paling rendah. Kalau surga paling tinggi bisa jadi 2000, 3000 kekuatan. Maka di sana nggak ada cemburu. Satu laki-laki bisa punya 70.000 bidadari. Paling sedikit 72, itu yang dikejar-kejar sama kawan kita. Ya salah, masa mau masuk surga, mau kawin 70 bidadari harus bunuh orang dulu. Itu namanya surga antara dua paha, surga syahwat. Nauzubillah. Bukan itu surga yang kita mau. Surga yang kita mau memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu surga yang kita mau, bertemu Allah. Sudah paham kenapa ada menikah banyak di surga, banyak jima di surga? Kenapa? Mereka rindu kepada Allah, tidak tertahan. Maka penawarnya adalah kawin. Malam pertama terus ke mereka itu. Tapi nggak puas juga. Nikmat sebentar hilang. Mereka pengen nambah lagi. Ketika sore hari di surga, mereka tinggalkan semua pasangannya. Pasangan mereka juga meninggalkan mereka. Semua datang kepada Allah. Ingin bertemu lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu Allah, buka cahayanya lagi. Terbukalah tirai, mereka sujud semua. Lupa dengan semua nikmat surga. Begitu dalam hadis Imam Muslim. Lalu Allah tutup lagi tirainya. Mereka sadar kembali, pulang kembali. Itu rasa yang kemarin hambar, ingin nambah lagi. Maka di surga itu tidak ada nikmat berkurang, nikmatnya nambah terus. Tapi ahlullah, orang-orang yang mereka keluarganya Allah, mereka kemudian tidaklah tertarik dengan kawin-kawin di surga. Tertariknya apa? Ya Rabb, izinkan aku bermajelis dalam hadiratmu. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Maka nanti ada penduduk surga, dia nggak minat sama bidadari. Terus
Dia cuma ingin bertemu Allah setiap saat, sujud dia setiap saat, bahkan berngobrol-ngobrol dengan Allah. Allah ini kan akraban. Dalilnya apa? Ada nggak dalil yang menyebutkan Allah qarib? Ada, ya? Ada kan? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku qarib, dekat. Kalau teman dekat, ngobrol nggak? Apa unek-unek kita sampaikan? Lalu Nabi di ujung hadis, ini hadisnya panjang Pak, tapi saya ringkas saja ya. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, jika engkau mau bertemu Allah di waktu pagi dan di waktu sore di surga, maka dirikanlah sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Semoga sholat kita yang lakukan barusan adalah mahar. Mungkin tidak pantas jadi mahar, tapi semoga tasdik iman kita kepada Allah yang menyuruh. Meskipun tidak khusyuk, Allah jadikan sebagai wasilah kita dapat bertemunya nanti di surga Firdaus. Allahumma ja'alna min ahli Firdaus. Ya Allah, jadikan kami penduduk surga Firdaus. Bahkan lebih tinggi dari itu ya Allah. Ya Allah, izinkan kami yang hadir pagi ini orang-orang yang memandang kepada nur, jamaliyahmu, keindahanmu, jalaliyahmu, keperkasaan. Ya Rabb, siapapun yang tasdik kepada Nabi-Mu, yang percaya kepada semua kekasih-kekasih-Mu, izinkan kami mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, tuliskan nama kami pada diwan, pada sijil yang tertulis di situ daftar orang-orang yang dapat syafaat Nabi. Bahkan angkat nama Nabi, nama-nama kami ya Allah menjadi nama-nama orang yang diizinkan bermajlis di majlis-majlis ya Allah. Hadiratullah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma najina minan nar. Ya Allah, dengan kerahmatan-Mu, dengan kasih sayang-Mu, bebaskan nama kami, hapuslah nama-nama kami dari neraka-Mu. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna wa ahlana wa zuriyatana minan nar. Allahumma ajirna wa masyayikhana wa abanana wa ummahatina minan nar. Allahumma ajirna wa jiranana minan nar. Allahumma ajirna wa man hadara ma'ana fi hadha sabah minan nar. Ya Allah, berkahi kami yang hadir, berkahi guru-guru kami, berkahi semua yang hadir. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Salatul Waladhdallin. Cukup. Puasnya nanti di surga. Kalau kita masuk surga, ya. Di mana? Sajul. Cukup. Kita tutup. Baik jamaah syuruk tadi subuh ya, yang dimuliakan Allah. Kami bukan orang sempurna. Kesempurnaan milik Allah SWT. Jika suatu saat ada ayat yang terlihat, jika ada kekurangan yang terlihat, jika ada kebodohan, kejahilan yang tersingkap, maka itu salah kami, bukan salah Allah. Ya, mohon maaf, dibukakan pintu maaf. Ya, mohon izin Habib, sudah lancang ngajar depan Habib. Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita baca kafrah majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tidak usah salam-salaman, cukup dengan hati saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.